Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Waktu menunjukkan pukul 15 atau tepatnya jam 3 sore. Saat ini kami sedang melakukan penanaman porang menggunakan bibit katak porang. Bibitnya adalah semacam ini kawan ya. Mayoritas sudah bertunas ya, mayoritas sudah bertunas. Ini bertunas. Mayoritas sudah bertunas macam ini. Kita dalam penanaman porang ini ya, kita menggunakan satu bedeng ini ya, satu bedeng ini sampai situ, itu lebarnya sekitar 90 sampai 1 meter. Itu kita gunakan 3 baris kawan ya. Kalau kita lihat adalah 3 lubang atau 3 baris. Yang mana ya, dalam satu bedeng ini nanti isinya adalah 3 baris tanaman porang, 3 baris tanaman porang. Nah, kita tanamnya pun sederhana karena lahan ini sudah dikultivator, sudah gembur. Berarti cara penanamannya yaitu dengan menggunakan ponjo ya, di ponjo semacam itu, menggunakan kayu seperti kita tanam kacang ataupun menanam jagung ya, di ponjo semacam itu. Nah, kedalaman lubangnya ya, kedalaman lubang ini kalau kita ukur kurang lebih sekitar 3 sampai 4 cm ya. Kedalamannya adalah 3 sampai 4 cm dan kita tanamnya adalah cukup masukkan kataknya sedalam ini, kemudian kita uruk biasa ya. Kita uruk biasa. Kemudian ya, kalau yang sampingnya juga sama, yaitu kurang lebih kedalamannya adalah sekitar 3 atau 4 cm. Kemudian kita tanam, kita uruk semacam ini. Tanah bagian luar ya, tanah bagian luar ini kelihatan kering ya. Kemarin sore baru turun hujan, tetapi tadi tidak begitu panas. Kalau bagian dalam ya, bagian dalam tanah ini masih kelihatan agak basah ya, dalamnya agak basah ya. Kita tanam semacam ini saja, tanam kedalamannya ya, tunas kita menghadapkan ke atas, kita masukkan lubang. Nah, antara lubang sampai atas permukaan tanah hanya sekitar 3 cm. Ini kita tanamnya pun sederhana, tunas kita hadapkan ke atas, kita uruk dengan menggunakan tanah. Adapun tanah ini ya, sudah dicampur dengan pupuk, ini campur dengan merata. Kan komposisinya di sini ada arang sekam, ada sekam mentah, kemudian ada kohe kambing ya. Tapi semuanya adalah sudah difermentasi. Kemudian dalam proses fermentasi itu pun kemarin sudah diberikan dolomit ya, sudah diberikan dolomit. Kita tanam semacam ini, tunasnya kita hadapkan ke atas, kemudian kita timbun menggunakan tanah ya, kita timbun menggunakan tanah ya. Kita masukkan bibitnya. Nah, kemudian setelah itu kita timbun dengan menggunakan tanah, masukkan ya, timbun menggunakan tanah. Cukup semacam itu ya, cukup sederhana ya penanamannya, yaitu bibit kita masukkan ya, bibit kita masukkan. Nah, kedalamannya kurang lebih sekitar 3 cm, kita uruk dengan tanah. Ini kurang terlalu dalam, kurang dalam. Nah, ini kalau kita lihat komposisinya, ada sekam mentah, ada sekam bakar, ada kohe kambing. Di sini juga ada kohe ayamnya, sudah kita fermentasi. Nah, kita tinggal memasukkan kataknya. Nah, kita uruk dengan menggunakan tanah semacam itu.
Nah, kalau penanaman yang ini ya, satu baris isinya adalah satu bedeng isinya 3 baris semacam ini ya, satu bedeng isinya 3 baris. Ini untuk penanaman yang bawah ini sudah kita tanami, yang bawah tadi sudah kita tanami. Dalam satu hari itu kurang lebih menghabiskan katak yang sebesar ini ya, katak yang sebesar ini dalam satu hari itu menghabiskan katak kurang lebih 2,5 kintal ya, sudah menghabiskan katak sekitar 2,5 kintal. Kemudian yang baris 1, 2, 3 ya, 3, 4 keempat ke bawah itu belum kita tanam ya. Rencananya yang luas 1000 meter persegi itu di kotaan bawah itu rencananya akan kita gunakan mulsa eksperimen ya. Nanti kita untuk membandingkan antara kos membersihkan gulma dengan menggunakan mulsa itu kira-kira efektif yang mana. Nah, oleh karena itu yang seluas 1000 meter di bawah ini belum kita tanam. Kemudian yang ini sudah kita tanam semua. Tadi dulu penanaman pertama di tanggal 1 ya, kita sudah tanam mulai hari Kamis itu kurang lebih sudah menghabiskan bibit katak 50 kilo. Kemudian kalau hari ini sudah menghabiskan katak sekitar 2,5 kintal. Harapannya ya, kita tanam di MDPL kurang lebih 370 ya. Ini MDPL-nya sekitar 370. Kita menggunakan lahan terbuka semacam ini. Semoga saja nanti hasilnya cukup bagus. Walaupun toh sebelum kita tanami pun gulma-gulma sudah mulai tumbuh ini kawan ya. Gulmanya sudah mulai tumbuh semacam ini. Ini tantangan tersendiri. Kira-kira nanti antara gulma dan porang itu pertumbuhannya cepat yang mana. Kurang lebih semacam itu tanamnya. Untuk lahan ini berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Atasnya masih ada 4 petak. Di rumah yang tersisa baru bibit kecil-kecil ya, kecil-kecil. Ini belum kita tanam. Nanti yang petak atas rencana menggunakan umbi ya, menggunakan umbi. Berarti kurang lebih estimasi bibit yang digunakan untuk lahan seluas ini kurang lebih sekitar 4 kintal kawan ya, kurang lebih adalah 4 kintal. Demikian dulu ya, demikian dulu wingi pas ora udan kira dilebih. Nah, ini pun untuk mengantisipasi, ini sudah kita buatkan saluran air ya. Ini kemarin kita airi, agak becek yang bagian saluran air ini. Sampah-sampahnya pun pada masuk. Ini ya, kita menggunakan plan ini, plan B nya seandainya beberapa hari ini atau nanti menjelang dorman itu hujan sudah agak reda atau kurang, ini sudah kita buatkan saluran air ke bawah sana, rencananya untuk mengairi tanaman porang apabila kekurangan air.
Ya, demikian dulu kawan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.